Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai dasar proses leaching. Ya, jadi topik video kali ini merupakan topik pembahasan yang ada di mata kuliah Teori Metalurgi Ekstraktif, yaitu mata kuliah 2 SKS teori yang disampaikan untuk semester 3. Di mana pada topik kali ini kita akan membahas salah satu proses yang ada di dalam klasifikasi hidrometalurgi, yaitu proses leaching ya. Pada video yang lain kita akan bahas untuk proses-proses yang lain juga. Baik, kita mulai. Apa itu hidrometalurgi? Jadi, hidrometalurgi ini adalah cabang ilmu metalurgi yang mengandalkan atau yang memanfaatkan reagen atau pelarut untuk mengekstrak logam dari sumbernya atau biasanya dari ornya. Nah, proses inti atau tiga tahap utama dari proses hidrometalurgi itu bisa kita eh, bagi menjadi proses pertama yaitu leaching ya untuk melarutkan logam dari ornya, kemudian proses pemurnian larutan, dan yang terakhir recovery atau pengambilan logam. Nah, ini biasanya sudah didapatkan logam padatan atau murni. Kemudian secara garis besar, flow diagram atau diagram alir dari proses hidrometalurgi itu adalah seperti ini. Dimulai dari ore hasil penambangan yang telah melalui proses crushing, grinding, sehingga didapatkan ukuran partikel yang diinginkan ya. Kemudian dimasukkan ke proses leaching, di mana pada proses leaching ini akan ditambahkan pelarut sebagai reagen ya, biasanya asam ya, untuk melarutkan logam, yang kemudian pada hasil proses leaching ini didapatkan produk utama yaitu PLS. PLS ini singkatan dari Pregnant Leach Solution atau larutan yang kaya akan logam. Karena logamnya tadi sudah larut ke dalam pelarut membentuk kompleks yang dinamai dengan PLS. Nah, sedangkan residu padat ini adalah produk lain yang merupakan material yang tidak memiliki logam target, sehingga residu ini berisi material padat yang tidak terlarut oleh pelarut atau reagen. Kemudian biasanya PLS ini akan dimasukkan ke proses lanjutan atau purifikasi untuk mendapatkan logam atau metal. Proses purifikasi ini biasanya dilakukan dengan beberapa macam proses lagi seperti presipitasi, ekstraksi pelarut, electrorefining, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu leaching? Leaching ini adalah jantung dari proses hidrometalurgi. Jadi leaching ini merupakan proses utama dari proses hidrometalurgi. Jadi leaching ini merupakan pelarutan selektif dari suatu mineral atau logam ya dari material padat ke dalam fase cairnya atau fase akuosnya. Jadi kita ingin merubah logam atau material padat ya yang berisi dengan logam-logam yang kita inginkan atau dari ore, kita ingin rubah ore ini yang semula berbentuk padat menjadi bentuk cair ya. Tentu saja melalui reaksi kimia. Nah, tujuannya kenapa kita melakukan proses leaching ini? Jadi kita menginginkan bentuk yang lebih mudah diolah. Jadi jika logam tersebut berbentuk ion ya atau terlarut dalam bentuk akuos, dalam bentuk cairan, maka logam tersebut akan lebih mudah untuk kita olah. Selain itu, proses leaching ini juga dilakukan untuk memisahkan geng atau pengotor yang tidak larut di dalam pelarut dengan logam yang terlarut.
Nah, hasil proses utama terdapat dua, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu PLS, Pregnant Leach Solution. Ini adalah cairan yang kaya akan logam, dan residu atau tiling. Ini residu ini merupakan padatan dari ore ya, yang sudah melalui proses leaching, namun tidak ikut terlarut atau tidak ada bahan yang bisa terlarut. Jadi sisanya. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, kurang lebih sederhananya proses leaching itu seperti ini. Jika kita mempunyai agen leaching atau pelarut, atau biasa kita kenal juga dengan lixipan, kita campurkan dengan biji atau ore, maka selanjutnya akan terjadi proses leaching. Nah, setelah proses leaching terjadi, kita akan mendapatkan yang pertama adalah PLS dan residu. Tuh, jadi PLS tadi adalah logam yang kaya akan sorry, larutan yang kaya akan logam terlarut, sedangkan residu adalah partikel padat yang tidak terlarut. Kemudian mekanisme proses dari leaching, kita sebelum masuk mempelajari mekanisme proses leaching ini, kita harus tahu terlebih dahulu asumsi yang kita gunakan dalam proses leaching. Jadi, ketika kita punya ore atau biji ya, atau mineral ya, yang berbentuk padat, kita asumsikan dalam proses leaching ini dia berbentuk bola atau bulat seperti ini, yang mana lapisan terluarnya ini adalah lapisan yang kita kenal dengan lapisan film. Ya, di lapisan film, kemudian lapisan di bawahnya atau di dalamnya ada lapisan abu, di mana lapisan abu ini tidak terdapat logam target yang kita ingin leaching. Jadi hanya terdapat material yang tidak akan bereaksi dengan pelarut. Kemudian ada pori-pori atau por ya. Kemudian ada inti. Nah, di inti inilah terdapat logam target yang kita ingin leaching. Kalau kita lihat ya, di sini ada pelarut misalnya kita pakai asam sulfat dan akan kita kontakkan dengan logam atau mineral dari ore, maka proses yang akan terjadi itu ada 5. Yang pertama, pelarut ini akan berdifusi. Jadi proses yang terjadi itu adalah proses difusi. Difusi itu adalah proses perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Nah, jadi kalau di sini misalnya ada pelarut asam, maka pelarut asam ini akan secara otomatis berdifusi atau mencari tempat yang memiliki konsentrasi asam yang lebih rendah dibandingkan di badan pelarut. Jadi pelarut akan berdifusi melalui lapisan film yang pertama. Kedua, pelarut ini akan berdifusi melalui lapisan abu. Jadi difusi ini dia hanya lewat saja. Ketiga, barulah terjadi reaksi di dalam inti. Nah, karena dia sudah ketemu dengan logamnya tadi, nah menghasilkan PLS atau dalam hal ini logam sulfat ya. Nah, PLS atau logam sulfat ini yang telah terdapat dari hasil reaksi antara mineral dan pelarut akan berdifusi keluar melalui lapisan abu. Nah, kenapa dia bisa berdifusi keluar secara otomatis? Dikarenakan prinsip difusi tadi. Jadi eh, PLS ini memiliki konsentrasi yang eh, lebih tinggi dibandingkan konsentrasi pelarut, sehingga dia akan mencari tempat yang lebih rendah di mana, yaitu baik, maaf. Jadi yang keempat tadi PLS ini akan berdifusi keluar melalui lapisan abu lagi, dan yang kelima adalah PLS ini akan keluar melalui lapisan film, berdifusi keluar, dan kembali ke badan larutan. Nah, sehingga di badan larutan sekarang terdapat dua larutan. Yang pertama adalah PLS dan yang kedua adalah pelarut. Semakin lama waktu leaching,
konsentrasi pelarut ini akan semakin kecil karena dia akan dipakai terus-menerus untuk melakukan proses leaching, sedangkan konsentrasi PLS ini akan bertambah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi termodinamika proses leaching ini, kita bisa tinjau proses leaching ini menggunakan diagram Porbake. Jadi diagram Porbake ini merupakan diagram kesetimbangan ya yang menunjukkan fase-fase yang stabil pada kondisi pH dan EH tertentu. Misalnya diagram Porbake ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu pada pH berapa kita bisa dapatkan larutan ion. Nah, apabila uh, di diagram Porbake ini kita lihat ada logam, ya, ion-ion logam, ya, maka di posisi tersebutlah proses leaching dapat berlangsung. Contohnya di sini adalah Cu2+, ini pada posisi pH di bawah 3 dan EH di atas 0,5. Proses ini baru bisa berlangsung. Oleh karena itu, jika kita ingin melarutkan tembaga atau meleaching tembaga, kita harus leaching dia dengan asam. Nah, sehingga kita dapatkan Cu2+ yang larut di dalam reagen atau pelarut. Jika kita tidak lakukan pada kondisi tersebut, misal kita lakukan pada pH 8 atau pH 14 menggunakan basa, yang kita akan dapatkan adalah CuOH2, yaitu solid, ya, bentuknya solid, tidak berubah bentuknya menjadi cair atau aqueous. Begitu juga untuk Fe. Untuk Fe ini sedikit lebih mudah larut ya. Dia sudah bisa membentuk Fe2+ pada pH di bawah 6. Nah, baru bisa membentuk Fe3+ jika pH-nya sangat kecil sekali ya, di bawah 0 dan EH-nya di atas 1. Nikel begitu juga baru terleaching, baru mulai terekstrak di pH di bawah 5 dan EH di atas 0. Jadi secara garis besar proses leaching untuk logam-logam transisi itu bisa dilakukan menggunakan asam dan jarang sekali yang menggunakan larutan basa. Nah, oleh karena itu jenis-jenis pelarut yang biasa kita gunakan yang pertama adalah asam ya, biasanya asam yang mudah didapat, asam sulfat, asam klorida. Ini biasa kita gunakan untuk melarutkan tembaga, zinc, nikel, besi, dan lain sebagainya yang ada di logam-logam transisi. Kemudian, kenapa kita lakukan dengan asam? Yaitu murah dan efektif ya. Namun kekurangannya dia kita tahu bersama bahwa asam itu adalah material yang korosif dan tidak selektif, tidak bisa membedakan hanya untuk melarutkan nikel saja misalnya atau melarutkan besi saja ya. Jadi semuanya akan larut karena pH-nya akan kecil sekali. Ya. Kemudian basa ini bisa kita lakukan leaching dengan basa untuk mineral-mineral tertentu yang memiliki sifat amfoter seperti aluminium ya, Al2O3, SiO2 ini ya, silika ya. Ini sangat selektif terhadap besi, jadi besi tidak akan larut jika kita larutkan leaching menggunakan basa, namun biasanya biayanya lebih mahal. Bisa juga kita gunakan garam ya seperti amoniak dan sianida ya ini untuk praktek-praktek leaching tertentu. Amoniak biasanya kita gunakan untuk meleaching atau membentuk kompleks dengan amina ya, nikel amina, kemudian CO amina dan lain sebagainya. Ini merupakan proses leaching yang lebih selektif dibandingkan asam. Begitupun untuk sianida. Biasanya sianida khusus dipakai untuk meleaching emas dan perak. Namun kekurangannya karena sianida ini toksik ya, eh, menimbulkan bahan yang beracun. Apa saja metode leaching yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah heap leaching. Jadi di industri itu biasanya mereka tumpuk eh, apa ore atau bijinya mereka tumpuk di suatu
di atas landasan yang bisa kita kenal dengan pad. Kemudian dari bagian atas tumpukan ini akan disemprotkan asam. Nah, jadi heap leaching itu dengan cara menyemprotkan asam di atas tumpukan sehingga asamnya ini tadi akan melarutkan, perlahan-lahan akan turun, melarutkan apa logam target yang ada di ore atau biji. Nah, PLS ya, ini akan terkumpul pada bagian bawah pad atau landasan ini. Nah, PLS-nya ini kemudian bisa dipisahkan dengan cara memompa ya PLS tersebut keluar dari pad. Yang kedua adalah ini yang paling umum biasanya menggunakan agitasi atau tangki. Ya, biasanya dilakukan untuk proses leaching ore dengan kadar logam yang tinggi. Ini biasanya dilakukan dengan pengadukan ya. Jadi ada reagen dicampurkan dengan ore, kemudian diaduk pada atmosfer standar. Kemudian menggunakan tekanan dan suhu tinggi, biasanya menggunakan autoclave leaching. Nah, ini dilakukan untuk suhu dan tekanan tinggi. Jadi tangkinya ini harus tertutup karena dia harus ditekan ya dari atas, diberikan tekanan yang sangat tinggi supaya proses leachingnya lebih berjalan maksimal. Kemudian ada juga in situ leaching. Jadi in situ leaching ini merupakan proses leaching yang dilakukan langsung di dalam tambangnya itu sendiri. Contohnya yang paling sering itu adalah uranium. Leaching uranium, jadi asid atau asamnya itu diinjeksikan, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian disebar asamnya ke dalam badan ornya tersebut. Kemudian setelah PLS-nya didapatkan atau logamnya tersebut larut dengan asam, maka PLS-nya akan ditarik kembali ya ke atas ke proses untuk proses selanjutnya. Biasanya dilakukan untuk uranium karena uranium ini bahan radioaktif ya. Kalau kita angkat ke atas itu bahayanya akan semakin besar. Ya. Jadi faktor yang pengaruhi leaching ada dua, ya, ada faktor fisik dan juga faktor kimia. Mungkin ini akan banyak kita bahas di kinetika leaching nanti. Ya, yang pertama adalah ada ukuran partikel. Jadi semakin halus, semakin luas ukuran partikel, maka probabilitas terjadinya reaksi leaching semakin sering. Ya, kemudian persen solid ini adalah rasio antara ore dan juga rasio volume ya, rasio volume atau rasio massa antara ore dan juga eh, reagen atau liksipan, kemudian kecepatan putaran pengadukan. Pada faktor kimianya, kita bisa lihat semakin tinggi konsentrasi asam atau pelarut yang kita gunakan, maka proses leaching akan semakin sempurna dan semakin cepat. Dan faktor pemilihan reagen juga sangat berpengaruh. Kita bisa memilih reagen yang lebih selektif untuk memisahkan atau melicing logam yang kita inginkan saja. Tantangan yang besar dan utama dalam proses leaching ini adalah yang pertama adanya geng mineral atau mineral pengotor. Biasanya target mineral ini masih terkungkung, masih terkurung di dalam pengotornya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan proses crushing grinding untuk memisahkan atau meliberasi ya target mineral yang kita inginkan di dalam sebuah ore. Nah, dan juga di dalam ore atau biji, mineral itu tidak sendirian. Karena biasanya di dalam ore itu terdiri dari banyak sekali mineral ya, yang terdiri dari logam-logam yang tidak kita inginkan. Seperti ini. Nah, jadi sehingga logam yang asam yang kita gunakan itu akan terkonsumsi sangat tinggi karena dia harus melarutkan logam yang lain juga. Setelah proses leaching, biasanya kita ingin memisahkan antara PLS dan juga residunya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan cara thickening ya. Jadi slurry atau lumpur hasil leaching itu kita umpankan ke dalam sebuah tangki, kemudian
dilakukan pengadukan dengan kecepatan rendah, residu akan terkumpul di bagian bawah, sedangkan PLS bersih ini akan kumpul atau bisa kita pompa dari bagian atas untuk dipisahkan. Kemudian bisa juga menggunakan filtrasi ya, atau di dalam industri biasa dilakukan filter press ya. Ini merupakan menggunakan prinsip filtrasi, namun ada gaya hidrolik yang menekan supaya sluri atau lumpur hasil leaching tersebut melewati filter cloth dan filter rem sehingga dia terpisah antara residu dan PLS-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut proses leaching ya, kinetika leaching, termodinamika leaching pada video-video selanjutnya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.